Halo, aku share screen lagi ya. Ini udah semua join kah? Untuk sementara udah kok. Udah ya, oke. Aku Ayo coba lanjut tanya ya. udah sampai apa. Kenapa? Kenapa nih? Sorry nggak Coba dengerin. update ke Hani. Udah sampai apa belum? Kalau sampai soalnya dia harus buat konten di sana kok. Oke, oke. Oke, tadi gue mau jawab pertanyaan buat Bro Tian ya. Ya. Hashtag yang unik itu bisa ada dua bro tujuannya. Jadi pertama, itu bisa mengindikasi kayak tujuannya adalah lu mau kayak bikin ibaratnya kayak hashtag nikahan gitu. Lu mau lihat posting siapa aja sih yang posting pakai hashtagnya lu gitu. Jadi kayak bisa lihat juga dari kayak oke yang posting yang ngepost hashtag unik itu di tanggal itu siapa aja sih kayak gitu. Atau yang buat peserta kuis. Oh, buat peserta kuis itu pakai hashtag ini yang ikutan siapa aja. Itu ya pertama. Ya. Atau kedua, tujuannya adalah kayak Tokopedia tuh, dia pengen bikin tagline yang viral. Ya. Kayak mulai aja dulu, dia mau bikin yang viral gitu. So, which way? Lu mau target yang mana gitu? Oke. Nah, terus next question-nya adalah gini. Nah, untuk tag ini harus berkesinambungan nggak sih? Atau nggak harus? Itu gimana? Kayak misalnya wedding tadi kan. Kalau wedding, misalnya kita anggap kita punya butik deh. Ya. Misalnya baju nikah, terus nanti harus ada wedding apa gitu. Oke. Atau misalnya campur aja gitu, maksudnya nggak selalu yang needs gitu, atau gimana? Oke, that's a good question. So, kalau dari gua sendiri, kalau pribadi, gua always thinking kalau marketing campaign yang bagus itu bisa marketing campaign yang periodenya itu bisa lebih lama. Jadi contoh ya, brand itu seharusnya punya ibaratnya marketing campaign besarnya gitu. Campaign apa sih yang mau disampaikan? Message apa yang mau disampaikan ke audiensnya? Let's say dalam waktu 1 tahun deh, gitu 1 tahun ke depan. Misalnya, let's say gue pegang waktu itu brand Shinpo itu gue masih pegang. Dia punya tagline, untung ada Shinpo gitu. Jadi kayak dia selalu bikin tagline itu cerita-ceritanya semuanya di situ pakai tagline itu, cerita-cerita di sosial media dia, selalu ada untuk hashtag untung ada Shinpo. Kayak apalagi kayak brand-brand biasanya kayak gitu juga yang gue tahu ya. Jadi kalau bisa sih berkesinambungan lebih baik. Jadi itu bisa 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 tahu nih message-nya itu bisa resound terus. Soalnya kan sayang ya kalau lu misalnya udah pikirin campaign bagus-bagus, udah ada message-nya yang jelas, clear message-nya udah sesuai sama sama produk yang lu jual, tapi cuman berjalan kayak 2 minggu, menurut gua agak Iya. sayang aja sih. Ya yang kemarin Iya, yang keren tuh iya. Tokopedia BTS sama Shopee tuh. Iya, Itu BTS work sih, Shopee. keren banget sih. Ya, benar-benar itu makanya kayak gitu. Campaign-campaign yang kayak gitu sih. BTS kayak belanja di Tokopedia saja gitu kan, kayak dia bikin kayak gitu juga. Jadi something yang interesting sih kayak gitu. Kayak itu juga bisa influencer-influencer juga ngomongin tentang itu gitu. Ngomongin tentang message-nya itu gitu. Oke. Kayak misalnya let's say JDID ya, walaupun sekarang JDID udah tenggelamnya nggak tahu kemana. Tapi I believe you guys hafal tagline-nya. JDID tagline-nya apa sih? Ada yang tahu? Barang ori kalau nggak salah. Iya, dijamin ori. Karena dia selalu promosiin itu. Dia selalu promosiin ya JDID dijamin ori gitu. So, ya kalau bisa come up dengan tagline-tagline yang everlasting. Gitu sih kalau dari gue ya, lihatnya. Iya, siap. Thank you. Oke, so kita lanjut ya.
Jadi itu dari hashtag, jadi kita mau latihan buat hashtag juga nanti di assignment. Tapi aku pengen kita clear sama-sama ada rule-nya. Cara pakai hashtag tuh ada rule-nya. Pertama, gunain hashtag yang nggak di-ban. Ada hashtag-hashtag yang di-ban actually. Jadi kayak misalnya postingan-postingan TikTok, ada yang post di Instagram, postingnya hashtag TikTok. Nah kayak gitu biasanya nggak muncul tuh postingannya di Instagram karena itu kan promoting platform lain. Atau kayak misalnya something yang berhubungan sama sara lah gitu. Kayak biasa Instagram punya ibaratnya punya algoritma yang ngeblok itu. So pastiin hashtag kita itu nggak diblok sama Instagram yang kita pakai. Terus kalian bisa pakai juga gunain sigmetric.com, itu bisa buat munculin ide hashtag apa aja sih yang mau dipakai. Bisa juga ke hashtag generator.com juga ada. Itu bisa keluar tuh topiknya misalnya hashtag usaha online, terus dia ada hashtag usaha online Jakarta lah, ada usaha apa. Nah itu kalian bisa cek dari situ, kalian bisa cek yang berdasarkan mikro, makro, atau unik itu masuk ke yang mana sih gitu. Hashtag yang itu masuk ke yang mana gitu. Is it mikro yang tadi di bawah 100.000 atau makro yang 100.000 sampai 500.000 kayak gitu ya. Jadi dari situ kalian bikin dan maksimum 30 ya, 30 hashtag. Lebih dari itu Instagram kayak nggak akan tunjukin juga. Sama buat 3 template hashtag yang berbeda-beda. Jadi jangan setiap posting pakai hashtagnya itu aja. Nanti Instagram bisa ngeblok. Oh, postingan kamu dianggapnya spam, yang spam, habis itu udah nggak ditunjukin lagi di recent post kayak gitu. Apalagi di top post, di recent post aja udah enggak, apalagi di top post. Terus boleh post di kolom komen atau di caption, tapi jangan dua-duanya. Ibaratnya, wah kok gue mau reach lebih banyak nih, kayak 20, 30 di caption, 30 lagi deh di komen. Itu juga not a good strategi ya. It's something yang Instagramnya juga nggak akan show gitu. So itu hashtag rule. Jadi I suggest kalian buat template dari yang mikro, unik, mikro, makro. Jadi 25. So bikin 3 koleksi. Jadi contohnya ngomongin tentang IT. IT itu ada hashtag apa sih yang seputar IT. Terus ada yang misalnya 10 masuk mikro, 10 masuk makro, dan 3 atau 5 masuk unik gitu ya. Paham? Paham. Oke. Aku mau contohin dulu deh ya, bentar. Aku mau contohin. Aku bukain hashtag ini aku deh. Ya kalian ada gambaran juga. So, aku mau share screen lagi. Nah, udah kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Udah. Oke, nah ini aku ada beberapa hashtag nih. Jadi hashtag-hashtagnya aku masukin kayak hashtag di sini ada hashtag bosan jadi karyawan, saatnya jadi bos, mulai usaha sendiri, itu adalah hashtag yang unik. Yang kayak di bawah 100 kali postingannya. Terus nah di sini yang masuk mikro nih, belajar jualan online, belajar usaha, tips jualan online, cuan, untung besar, usaha online shop, sukses bisnis. Nah, itu masuk ke kategori yang mikro, yang di bawah 100.000. Terus baru jago jualan online, untung, sukses usia muda, sukses bersama, sukses butuh proses. Nah, itu masuk ke makro karena followernya postingannya udah lebih dari 100.000 tapi masih under 500.000. Kok kalau misalnya 500.000 501.000 gimana? Bisa masuk makro nggak? Ya bisa-bisa aja, nggak usah terlalu ketat guys. Santai kayak at least, tapi nggak sampai kayak 600-700 ribuan lah gitu. Masih 500 ribuan fine, oke, nggak masalah gitu. Jadi nggak usah terlalu ketat. Oke? Paham? Hashtag? Oke.
Ada yang mau nanya before kita end this meeting, end this course? Aku mau nanya, Boleh. kalau penggunaan tools Instagram saat ini masih work nggak sih kok? Kayak tools follow, unfollow gitu. Itu tools follow unfollow apa pakai apps atau enggak? Pakai apps kok. Oke, nah menurut aku follow unfollow itu kamu kayak itu kan termasuk pakai app kan, jadi kayak aku nggak saja sih. Karena Instagram akan di-tag dan lagian buat apa naikin follower yang ibaratnya traffic-nya itu bukan target market kamu gitu, bukan target audience. Kita nggak bisa jual apa-apa gitu. Contoh kan kayak akun-akun bodong kayak gitu, buat apa naikin number doang, tapi engagement-nya nggak ada. Jadinya kayak, wah ini orang pasti beli follower nih. Ya nggak sih kalau orang-orang lihat brand yang followernya gede tapi kayak postingannya cuma 20 like, cuma 30 like. Kayak kayak ini pasti beli lah gitu. Aku nggak saja sih itu ya. Oke, kok. Aku mau nanya Oke. lagi kok. Boleh. Kalau trik yang paling powerful itu tingkatin follower secara organik itu apa kok? Kenapa? Trik paling powerful yang ningkatin follower secara organik. Sorry aku nggak dengar suara kamu putus. Cara ningkatin follower secara organik kok yang paling powerful dari Yang acara paling yang mau. oke. To be honest, yang paling powerful kayak yang aku experience adalah kamu lihat nih ini bisa juga Instagram buddies ya, jadi kayak you're trying to be friend with somebody tapi in one niche. Contoh orang-orang yang suka, let's say aku suka posting tentang bisnis kan, terus aku follow orang-orang yang komen atau post di postingan yang terbaru yang recent tentang bisnis gitu. Let's say akun kompetitor dia suka komen gitu, berarti kan kayak komen atau suka like gitu kan. Jadi itu kan indikator juga kan kalau orang ini actually ada interest-nya sama ke topik tertentu gitu, topik yang kita arahin. Nah dari situ baru kita follow aja dulu gitu. Tapi follow unfollow juga harus ada triknya ya. Kayak misalnya follow-nya dalam waktu kita biarin dalam waktu 2 minggu, jangan kayak follow terus semuanya dan ada batasnya juga. Instagram juga ada batasnya kayak 50 kalau nggak salah ya, 50 kayak semakin dalam waktu tertentu ya at least 50 aja gitu yang kita bisa reach. Kayak kita Instagram tuh batasin kalau nggak kita bisa kena blok. Itu yang pertama organik, bisa juga dari situ. Sebenarnya yang paling powerful adalah kalau konten kita itu tiba-tiba masuk ke explore. Aku pernah grow kayak 30 followeran, padahal aku masih cuman berapa, cuman aku kan akunnya masih kecil kan, aku bisa grow kayak dalam satu waktu bisa satu posting 30. Kalau tadi si algoritma udah suka, terus campaign-nya engaging, di-share sama banyak orang, wah itu powerful banget sih. Itu Via. Ya, tapi opiniku juga ini sih, Indre. Kalau dulu kan Instagram dibuat tuh buat personal ya, maksudnya buat kebutuhan pribadi aja, terus nggak ada ada ads dan segala macamnya. Sekarang kan udah boleh berkembang ke ads gitu kan. Jadi kayaknya pastinya lebih dukung bisnis-bisnis kecil gitu sih, apalagi orang-orang yang mau jadi influencer kayak gitu sih. Iya, Lebih suportif ke sana sih. Bener. Bahkan kayaknya nanti aku baca gitu Instagram bisa monetize juga kayak YouTube. Belum tahu sih. Oh iya sih, kayak kedepannya Iya, mungkin bisa terjadi ya. Future-nya sih. Iya, enak sih kalau kayak gitu. Kalau bikin konten dapat duit. Yuk, bisa yuk. Iya, bisa sih, I think kedepannya. Itu dan satu lagi sih, kalau bisa adain sharing kayak kolaborasi. Kolaborasi ini juga powerful guys. Aku juga pernah lakukan kolaborasi. Kayak itu juga lumayan bisa dapetin traffic juga dari kolaborasi. Ibaratnya fansnya orang lain bisa jadi fans kamu juga gitu. Tapi harus di satu niche ya, satu target market. Itu sih, kalian bisa coba sih kayak which way yang cocok gitu. Nanti kan aku share.
PowerPoint-nya, jadi you can see and praktekin. Paling penting dipraktekin sih, kalau apa yang aku share cuman buat pengetahuan doang mah jadi sayang aja gitu, nggak dipraktekin. Oke, ada lagi? Jadi yang organik itu yang paling powerful itu yang aku catat dari Pak Andre, Instagram Badis sama kolaborasi yang bagus. Iya, kolaborasi sama konten. Konten is king kan? Iya. Sama konten kamu jadi masuk algoritma, di boost algoritma. Itu yang paling powerful. Kalau kolaborasi gitu gimana ya kok caranya? Kalau influencer sih ya ini ya, kayak kolaborasi misalnya sama yang satu niche, berarti sama-sama bahas bisnis, kayak bisa temenan dulu gitu, komen-komenan dulu, abis itu baru udah lumayan sering komenan, udah lumayan dekat, terus baru kayak kalau collab mau nggak gitu, ajakin collab. Itu kalau influencer sama influencer. Tapi kalau brand sesama brand yang kita jual gitu, misalnya kayak ayo klik sama brand yang dijual apa, let's say sama HP, sama Canon atau apa, kayak apa yang bisa di-bring, value apa yang bisa di-bring to the table gitu, ke masing-masing. Coba pikir mekanisme yang win-win. Contoh misalnya, gua akan kasih diskon buat semua orang yang masuk dari Instagram lu, dengan tag lu postingan itu dengan tag-nya ke gua gitu misalnya. Apalah yang benar-benar sama-sama kayak jadi saling win-win lah gitu. Paham nggak? Paham kok. Oke. Ada lagi? Aku mau nanya kok, kalau misalnya meningkatkan followers secara non-organik, yang paling tinggi itu Facebook Ads ya? Enggak juga. Tergantung juga, kayak Facebook Ads apakah terarah apa enggak, efektif apa enggak, kan mesti dicoba. Apakah kayak misalnya endorse juga bisa naikin follower lumayan. Aku pernah endorse lumayan kok, kayak followernya bisa naik 1000-an gitu. Kayak apa gitu, kayak mesti dicoba sih. Aku nggak bisa bilang buat Instagram kamu yang paling efektif apa. Nah, itu mesti dicoba. Caranya adalah nanti aku akan detail, kayak dari kalau kita mau udah paid, benar-benar harus hitung berapa sih total follower yang didapetin dari paid itu gitu. You know, jangan kayak nggak di track. Oke kok. Ya. Kalau yang paling powerful apa menurut kok? Yang paid. Ya. Endorse, ads. Ya, endorse sama ads sih. Aku pernah naikin kayak 20.000 followers waktu aku pegang brand. Cuman dari endorse. Oke kok. Yeah. Oke, since ada lagi, kalau nggak ada, let's end this meeting. Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, aku nggak. Oke, siap. Thank you semuanya yang udah join. Nanti I'll send ini ya, materinya ke ini, biasa ke folder. Thank you yang udah dengerin dan udah stay tune dari tadi. Hopefully ya yang sesi kali ini membantu ya guys. Thank you.